refrigeran yang kita sebut dengan siklus refrigerasi. Jadi ada siklus yang udara itu ya, yang digambarkan di psychometric chart. Ada lagi siklus refrigerasi digambarkan di umumnya menggunakan pH diagram. Oke. Ada beberapa sistem sebenarnya yang bisa digunakan ya untuk pendinginan ya maupun pemanasan udara ya. Nah, salah satu yang sering atau umum ya digunakan itu adalah siklus kompresi ya. Nah, ini udah saya jelasin belum ya? Sedikit udah ya kalau nggak salah ya pekan lalu ya. Halo? Udah, Pak. Udah ya. Oke. Siklus kompresi ya, ini waktu itu udah selesai Pak, sampai mana ya, saya malah lupa nih. Oke, mungkin kayaknya baru awal-awal ya. Seingat saya gambar ini nih waktu itu. Iya Pak, baru ya. Yang gambar ini Pak, yang ya, pH, oke. Yang pH. Ya, oke. Jadi lebih sering digambar di pH diagram seperti ini. Nah, ada beberapa parameter terkait performance untuk menunjukkan performance dari sistem refrigerasi. Ya. Nah, ini tergantung kita memandangnya dia ya digunakan untuk apa ya. Kalau misalnya si sistem refrigerasi ini digunakan sebagai pendingin ya, maka yang lebih kita perhatikan adalah proses dari 4 ke 1 di sini nih ya, sebagai pendingin. Karena di sini kita lihat kalor dari luar ya, atau dari ruangan, maaf ya, dari ruangnya bisa macam-macam ya. Ini kalau kulkas ya ruangnya ruang kulkas ini ya. Kalau ruang kerja ya ruang kerja. Itu ada sejumlah heat yang diambil ya. Diambil oleh si refrigeran ya. Jadi seberapa besar kinerja ya atau performance dari si sistem itu ditunjukkan oleh seberapa besar kalor yang bisa diambil ya atau dipindahkan dari ruangan ke refrigeran di sini. Nah, jadi performance-nya ya utamanya yang dilihat ini kalau dia sebagai pendingin. Makanya kalau kita lihat ini di persamaan sebelah kiri ya, ini namanya COP ya, coefficient of performance ya. R itu artinya refrigeration ya. Jadi kalau dia berfungsi sebagai pendingin ya disimbolkan dengan R ya. Fungsinya ya sebagai refrigerator ya. Persamaannya adalah ya. Nah, ini umum nih ya. Jadi performance atau ya ini sebenarnya mirip dengan efisiensi juga gitu ya. Tapi kalau untuk sistem refrigerasi istilahnya COP ya, coefficient of performance. Untuk refrigerator ya, nah sama seperti efisiensi, itu persamaannya adalah yang ingin didapat dibagi modal gitu ya. Nah, di sini yang mau didapat apa ya? Perpindahan sejumlah kalor ini dari ruangan ya. Kalornya seberapa besar? Sebesar QL. Nah, makanya kita lihat persamaan di sini adalah apa yang diinginkan atau hasil ya, keuntungan lah gitu ya, dibagi dengan modalnya. Nah, jadi yang mau dihasilkan ya, yang utama kan adalah QL nih di sistem pendinginan ya. Modalnya apa? Modalnya adalah kerja di kompresor. Jadi kita bisa lihat sini. Secara sederhana ya, nah ini sekali lagi nih persamaan yang digunakan ya dengan menggunakan entalpi ini adalah penyederhanaan. Tapi kalau mau detail ya nanti kalkulasinya ada tambahannya lah gitu ya. Oke, ini kita kenali dulu yang sederhana. Jadi H1 ya QL-nya nih kalau kita lihat ya, H1 dikurang H4 kerja kompresornya, H2 dikurangi H1. Oke, itu kalau sebagai pendingin. Kalau dia sebagai pemanas, yang utama ya itu adalah sisi yang panas ini.
Ya, kalau dia sebagai pemanas kan dibalik aja. Jadi kondensernya itu ada di dalam ruangan gitu ya. Ada seolah-olah gitu ya, seolah-olah ada di dalam ruangan. Dia sebagai penghangat. Jadi ruangannya itu temperaturnya dinaikkan ya dengan cara ada sejumlah kalor yang dilepaskan ke udara di dalam ruangan. Nah, jadi seperti itu. Nih, simbolnya QH di sini. COP-nya kita sebut sebagai COP heat pump. Jadi bukan R. Jadi heat pump. Jadi dia ya namanya heat pump ya, pompa kalor. Jadi dia mengambil kalor dari tempat lain dipindahin ke dalam ruangan. Kan kalau kita lihat di sini kan dia ngambil kalor nih ya dari tempat lainnya itu di luar. Jadi yang sisi luarnya ini kebalik nih sekarang kalau heat pump ya. Sisi luarnya adalah yang 4:1 nih. Sisi dalamnya adalah yang ini. Jadi dia kalau heat pump sama yang diinginkan dibagi dengan modal. Yang diinginkan kan sekarang ini QH modalnya ini. Ya. Oke. Pakai delta entalpi sama. Tapi delta entalpi ini lagi-lagi saya ingatkan penyederhanaan. Ya. Baik. Nah, ini lagi nih juga penyederhanaan nih. Kalau H1-nya ada di saturasi uap. Kalau H3-nya ada di saturasi liquid. Nah, ini lebih sederhana lagi. Oke. Baik. Nah, itu tadi yang ideal. Bagaimana yang aktualnya? Yang aktualnya itu ya bisa digambarkan atau saya langsung ke pH aja deh. Ada nggak pH-nya di sini? Oh, TS semua nih, kayak yang pH nih. Saya gambar pH-nya juga deh. TS dulu nih ya. Jadi kalau digambarkan di TS diagram untuk yang aktual, ya kita lihat nih. Pertama proses di ya ini 1/2 ya di kompresor ya. Kalau dia ideal ya, ini ingat-ingat lagi nih waktu bahas termo ya. Itu proses di kompresor kalau ideal kita asumsikan dia kan isentropik ya. Entropinya konstan. Nih makanya kalau kita lihat 1/2 nih, kalau dia ideal S-nya konstan nih ke atas. Tapi kalau dia aktual ya, itu ada rugi-rugi. Ya. Ada rugi-rugi ya, sehingga S-nya ini nggak konstan, ya nggak sama. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, 2.2-nya jadi di sini nih. Ya. Titik 2-nya jadi di sini. Ya. Ada perubahan entropi, jadi entropinya nggak konstan. Ya. Kemudian 2, nah ini jangan 2/3 deh ya. Proses di kondenser ya, kita lihat proses di kondenser. Proses di kondenser kalau dia ideal ya, kan tekanannya konstan ya. Tapi kita lihat nih proses di kondenser ternyata di sini tekanannya nggak konstan nih. Ya sangat jelas terlihat di sini nih, yang di dalam kubah nih ya. Kan jelas tekanannya berubah. Kalau dia tekanannya konstan kan garisnya horizontal ya. Tapi ini ada perubahan tekanan. Ada yang namanya pressure drop ya. Nah, kemudian proses di katup ekspansi ya. Katup ekspansi ya. Itu biasanya konstan adiabatik ya, adiabatik ya, tidak ada kalor masuk maupun keluar ya. Tapi kita lihat di sini ya, nah ini emang nggak kelihatan di sini ya, nggak terlalu kelihatan. Tapi ada perubahan lah gitu ya, ada perubahan kalor. Kemudian di evaporator gitu juga ya. Kalau dia ideal ya, asumsinya tekanannya itu konstan. Tapi kita lihat di sini tekanannya berubah. Ya, ada penurunan tekanan. Dan seterusnya begitu. Nah, itu kalau dia aktual. Oke, kita nanti saya serahkanlah ke kalian ya, ketika kalian membuat kalkulasi untuk
kasus kalian masing-masing. Kalian mau asumsikan ideal silahkan, mau masuk membuat kalkulasinya dengan aktual silahkan. Tentu nilainya berbeda ya. Yang lebih sulit tentu nilainya ya dihargai lebih bagus lah, kan gitu ya, biar adil lah ya. Baik. Oke, lupa saya pH diagram. Ini di TS diagram. Nah, kalau di pH diagram, sebentar, saya gambar di sini deh. Ya, di pH diagram, ini, pH diagram. pH itu agak miring, maaf. Hapus. pH itu agak miring gini. Ya, nih. Nah, kalau dia aktual ya. Ini kalau misalnya isentropiknya begini, maka aktualnya ya. Nah, ini sama nih kalau kita lihat di sini ya. Cuma di sini garis S-nya nanti kalian coba lihat ya, kalau di mana di pH diagram yang benerannya ya. Di pH diagram benerannya itu garisnya itu ngelengkungnya ke sana nih. Ya, nanti berhentinya disesuaikan dengan kondisi aktualnya ya. Ini ideal ya, ini aktual. Nah, ini. Nah, kemudian di kondensernya gimana? Ya, kondenser kalau dia isentropik ya, dia kan begini. Maaf, ideal kok isentropik. Kalau dia ideal, dia isobarik. Nah, kalau dia aktual, ini ada penurunan tekanan nih, turun gitu. Nah, ini kira-kira nih ya, kira-kira begini. Ya, ini jadi yang ini ideal, yang ini aktual. Nah, terus di ininya di katup ekspansi ya. Nah, kalau ini dia konstan entalpi ya. Maaf, tadi lebih tepat sebenarnya konstan entalpi ya, konstan entalpi di katup ekspansi kalau dia ideal. Tapi kalau dia aktual ya, nah kalau dia aktual ini ada penambahan entalpi di sini ya. Ini biasanya agak miring ke kanan gitu ya. Jadi ini idealnya, ini aktualnya. Nah, terus kalau yang ini ya, kalau dia aktual ideal, maaf, ini horizontal ya. Kalau di aktual ada penurunan tekanan miring. Nah, kira-kira sini. Jadi ini idealnya, ini aktualnya. Begitu ya. Ini di textbook lain nanti ada kalau kalian mau lihat gambar pH diagram yang lebih jelas. Kalau di cetakan lama setahu saya ada. Ini saya buka yang cetakan baru ya. Oke, nanti kita bahas kasusnya. Sekarang ya ini nggak usah lah ya. Nggak usah. Refrigeran. Nah, oke, ini kalian perlu kenal. Udah diterangin tentang refrigeran belum sama Pak Rusdi? Halo? Belum, Pak. Tadi ada yang udah tapi ini belum, Pak. Oke. Ya, jadi refrigeran itu yang sering disebut ya oleh tukang-tukang AC itu freon ya, itu macam-macam jenisnya ya. Tapi saya kasih pengenalan singkat aja ke kalian ya. Ini dari sejarahnya dulu ya.
dulu itu ketika awal kali sistem refrigerasi berkembang ya, yang digunakan adalah refrigeran natural ya, natural. Nah, natural yang disebut natural ya tentu dari alam ya, alami. Lawannya natural apa? Nah, lawannya itu adalah sintetik. Ya, sintetik itu ya buatan ya dari ya apa? kimia non natural lah gitu ya. Ya sebenarnya kalau mau di ini ya namanya kimia ya dari alam juga. Cuma dia dampak ya karena sintetiknya itu ya itu dampaknya terhadap lingkungan khususnya ya itu kurang baik gitu ya. Nah, mulai dulu dari yang natural, yang termasuk natural apa aja. Nah, ini misalnya nih amonia ya, hidrokarbon ya kan. Hidrokarbon apa aja macam-macam yang bisa dipakai ya. Hidrokarbon. Nah, itu. Nah, kemudian berkembanglah ya industri kimia nih. Ditemukanlah refrigeran-refrigeran yang bisa dibuat secara sintetik tadi gitu ya. Kalau ini kan langsung ambil dari alam nih kalau yang ini ya. Nah, kemudian sintetik. Nah, secara performance sebagian yang menggunakan sintetik ya lebih baik, tapi nggak semuanya lebih baik gitu ya. Ada juga yang lebih buruk sebenarnya. Cuma dari sisi biaya yang sintetik itu lebih murah. Yang sintetik itu dulu ya ketika awal industri kimia terkait refrigeran ya dimulai ya lagi booming lah gitu ya. Nah kemudian digunakanlah ya contohnya nih misalnya ya ada yang dikategorikan sebagai klorofluorokarbon ya, hidrofluorokarbon ya. Ada lagi hidroklorofluorokarbon ya. Yang sebagian besar ya itu sebenarnya berdampak buruk terhadap lingkungan ya. Terutama terkait penipisan lapisan ozon ya. Penipisan lapisan ozon ya. Yang menyebabkan penipisan ozon mana nih, unsur kimia yang mana? Coba ada yang bisa? CFC, Pak. Hah? CFC, CFC. CFC apa? California Fried Chicken. bukannya yang klorofluorokarbon. Bukan nih ya di sini ada klor ya, ada fluor, ada karbon ya kan. Di sini ada hidrogen, ada fluor, ada karbon. Di sini ada hidrogen ya sesuai namanya ya hidro, ada klor, ada fluor, ada karbon. Nah, unsur kimia yang mana tuh yang menyebabkan penipisan ozon? Karbon, Pak. Yang lain? Klornya, Pak. Kloronya, Pak. Semuanya kesebut nih jadinya. Yang yakin coba. CL-nya, Pak, kloronya. CL ya kan. Jadi yang lebih berdampak ya terhadap penipisan ozon ya itu adalah CL-nya. Jadi CL itu kalau dia bertemu dengan O3 ya, itu O3-nya itu nanti ozon ya O3 ya. O3-nya itu terurai ya. Nah, itu lama-lama ya kalau banyak bisa menyebabkan penipisan lapisan ozon. Nah, salah satu yang diduga berkontribusi terhadap penipisan lapisan ozon itu adalah pembuangan ya ini yang mengandung Cl di sini ya, yang mengandung Cl kan ini. Kalau yang ini kan yang ke mana nih yang ke ini ada Cl-nya. Yang ini nggak ada nih kan ya. Ini yang ini ada.
yang ini ada ya. Jadi yang mengandung Cl ini itu dianggap tidak baik, tidak ramah terhadap lingkungan gitu ya. Walaupun sebenarnya prosedur penanganan refrigeran itu sudah diatur. Jadi nggak boleh tuh kayak tukang-tukang AC ya. Misalnya dia mau ganti refrigeran ya istilah tukang AC ganti freon gitu ya. Itu dilepas ke udara begitu aja tuh nggak boleh ya. Jadi dia harus menampung di satu tabung. Tapi yang umum dilakukan ya namanya tukang ya, repot-repot amat ditampung, udah gitu tambah kerjaan, tambah biaya gitu ya, tambah bawa tabungnya segala macam kan, ya tambah alatnya lagi gitu ya untuk mindahin. Udah biasanya yang simple udah dibuang aja gitu ya. Nah, itu kalau dia walaupun nggak semua sistem perlu membuang refrigeran di dalam sistemnya ya, ada yang sifatnya ya cuma isi ulang gitu ya. Nah, jadi yang ngebuang itu Cl yang ke lingkungan ya sampai ke ozon itu merusak. Ada lagi karena kebocoran ya, walaupun juga sebenarnya nggak banyak gitu ya. Tapi tetap ini berpotensi gitu ya. Ya ini arahnya ke sini. Makanya kemudian kira-kira 1900-an 1990-an lah ya. Jadi awal-awal industri AC itu berkembang, refrigerasi ya, berkembang itu di akhir 1800-an. Itu masih pakai natural refrigeran ya. Nah, di awal 1900-an itu baru tuh muncul yang tadi sintetik ya. Sintetik. Nah, di 1970-an itu baru ketahuan ada lapisan ozon yang bolong-bolong ya, tipis segala macam. Nah, baru 10-20 tahun kemudian kesadaran terhadap lingkungan baru mulai menguat gitu ya. Oh, kalau gitu pakai dong refrigeran yang ramah lingkungan. Nah, makanya mungkin kalian sering mendengar juga tuh ya, refrigeran ramah lingkungan ya. Jadi ada sebagian industri AC ya, refrigerasi yang kemudian berbelok arah menggunakan natural refrigeran lagi ya, ada ya. Jadi kalau kita lihat sekarang terutama itu kiblatnya Eropa. Jadi Eropa itu makin ke sini ya. Itu produk-produk AC refrigerasinya ya, itu banyak yang sudah menggunakan natural refrigeran lagi. Balik lagi nih pakai amonia lagi, pakai hidrokarbon gitu ya. Tentu dengan kualitas yang lebih baik gitu ya, kualitas yang lebih baik. Nah, meskipun ada juga kekurangannya ya, atau kerugiannya, maksudnya kerugiannya. Kayak misalnya propan kerugiannya apa? Flammable dia kan, mudah terbakar. Kemudian ada lagi di sini CO2 kerugiannya apa? Tekanannya tinggi gitu ya, dan yang lainnya juga nih ada kerugiannya. Nah, tapi kelebihannya juga ada ya, kelebihannya ada. Kayak misalnya CO2 di beberapa ini aplikasi dia sangat bermanfaat untuk temperatur rendah dan COP-nya lebih bagus gitu ya. Propan juga begitu ya, di beberapa ini retrofit ya, yang menggantikan refrigeran yang udah ada gitu ya, itu ternyata performance-nya lebih bagus ya. Tapi ya itu tadi ada kerugian-kerugiannya ya. Propan tadi flammable kan, wah hati-hati nih ya, emang harus hati-hati gitu ya, jangan sampai bocor dengan dengan
konsentrasi yang besar, tahu-tahu terjadi kebakaran, ya itu repot. Karbon dioksida juga begitu, karena tekanannya tinggi, ya maka si sistemnya itu harus lebih baik, karena kalau tekanan tinggi kan lebih mudah bocor. Nah, jadi itu yang harus diatasi. Nah, kiblatnya Eropa. Satu lagi kiblatnya Amerika nih. Amerika lebih suka kemudian mencari refrigeran sintetik yang lebih ramah lingkungan. Jadi tetap dia sukanya sintetik nih, ya, tapi yang lebih ramah. Ya. Nah, kenapa ini masing-masing punya menggunakan refrigeran yang beda-beda. Ini kan kaitannya sebenarnya dengan bisnis, ya penguasaan pasar gitu ya. Komponen utama dari sistem refrigerasi itu adalah, ini kalau digambar sini ya, adalah kompresornya. Jadi komponen utama itu adalah ini nih, kompresornya. Yang utama ini. Nah, kompresor itu dibuat ya, juga nanti kalau udah di sistem ya dipilih, itu dedicated untuk refrigeran tertentu gitu. Jadi nggak bisa misalnya tadi misalnya ya sebut aja propan tadi ya, dengan CO2 gitu ya, nggak bisa awalnya ini didesain dibuat untuk propan, kemudian dipakai untuk CO2, nggak bisa, tekanannya udah beda. Itu yang cukup kontras. Ya, belum lagi dengan refrigeran lainnya ya, yang sintetik misalnya. Nanti dilihat nih, dia tekanannya mainnya di tekanan berapa, ya, boiling pointnya berapa dan segala macam. Jadi masing-masing refrigeran itu punya karakter kimia maupun mekanis masing-masing gitu ya. Jadi nggak bisa satu kompresor ya digunakan begitu saja untuk refrigeran yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang bisa, tapi itu pun dengan syarat propertinya itu mirip, mendekati ya. Dan ya itu pun kemudian ada yang di dalamnya ya perlu diganti ya, misalnya ganti filternya, ganti sealnya, segala macam gitu ya. Nah, jadi industri refrigeran itu sangat terkait dengan industri kompresor ya. Kalau yang ininya sih nggak terlalu nih, yang ngikutin aja nih, tapi ini makanya kalau kita lihat negara-negara yang menjadi produsen AC refrigerasi ya, itu mereka menguasai juga industri refrigerannya ya, si fluidanya itu. Jadi nggak terpisah gitu ya. Ya kalaupun dia nggak ini sifatnya mitra, partner, nggak bisa dia berdiri sendiri. Saya mau ini industri AC, tapi ya itu dia dari awal udah harus menentukan nih, saya bikin sistem refrigerasinya ya, kompresornya mau pakai refrigeran ini. Oh itu produsennya perusahaan A misalnya ya. Ya sebut aja DuPont misalnya ya. DuPont apa? Danfoss ya. Danfoss DuPont juga ya. Ya, DuPont ya benar. Kalau refrigeran DuPont ya. Nah, DuPont misalnya ya. Maka dia ya udah dengan DuPont bermitra. Atau dia nguasain sendiri ini refrigerannya, terus bikin kompresor juga. Nah, ini terkait persaingan atau penguasaan pasar sebenarnya. Jadi ini masing-masing punya market. Ya, ada yang tadi kiblat Amerika dengan refrigeran sintetik ya, refrigeran natural oleh Eropa. Nah, kira-kira gitu. Jadi
ya ujung-ujungnya bisnis lah. Oke, mana tadi? Nah, ini cerita tentang refrigeran. Nah, makin kesini itu refrigeran sintetik ya. Nih kalau ini kiblatnya Amerika, makin banyak jenisnya. Kalau dulu misalnya yang sering dipakai ya R22 ya. Nah, R22 tuh udah dilarang. R22 udah dilarang karena dia tidak ramah. Oh, ada nih ceritanya di sini. Ya, tahunnya lebih lengkap nih di sini ya. R22 ya, R11, R12, R12 dulu pakai ya. Tapi kemudian dilarang karena tidak ramah lingkungan. Termasuk di Indonesia itu baru dilarang ya kira-kira 10 tahun lalu tuh udah stop ya. Tapi di black market kadang masih bisa ditemukan gitu ya. Nah, kemudian yang kemudian banyak dipakai ya itu sempat muncul misalnya pengganti R22 dulu ya, sempat muncul R410A ya, ada lagi R407C. Nah, makin ke sini ada R32. Jadi kalau yang AC-AC baru tuh itu banyak tuh yang pakai R32 ya. Ada lagi R4 berapa gitu ya, yang belakangnya Y itu ada juga tuh. Nah, jadi udah macam-macam. Nah, kodenya itu menandakan kandungan kimianya. Ya, saya nggak usah terlalu detail di situ ya. Jadi kayak misalnya nih angka-angka ini ada artinya nih. Ya, kandungan karbonnya, hidrogennya, sama klornya tadi ya. C klornya ya, karbonnya, fluornya, sama apa tadi satu lagi, karbon, klor, hidrogen, sama fluor ya. Nah, ini ada artinya nih ya. Gitu. Nah, ini dia ya. Nah, ini jadi yang dianggap udah ramah, lebih ramah terhadap lingkungannya, tidak mengandung Cl gitu ya. Nah, kemudian ya ini yang terbaru lagi ya, ada beberapa refrigeran. Ini berarti ini bukunya baru nih, update nih, karena buku-buku lama nih belum disebut nih, 410A, 407C. Oke, jadi itu cerita tentang refrigeran. Nah, kemudian bicara sistem refrigerasi itu kan yang mau kita dinginkan atau panaskan ya bisa ya. Itu bukan cuma udara ya. Ini karena mata kuliah kita tata udara dan refrigerasi ya. Ini ya tata udara dan refrigerasinya harus saling terkait nih ya. Tapi perlu saya jelaskan bahwa sistem refrigerasi itu tidak selalu bicara mendinginkan atau mengkondisikan udara, bisa juga mengkondisikan yang lain. Ya. Mengkondisikan yang lain. Ya. Contoh misalnya untuk pendinginan fluida yang temperaturnya sangat rendah, gitu ya. Atau sebaliknya gitu ya. Nah, ini kan si fluida yang mau didinginkan itu bukan udara nih ya, macam-macam ya. Ya bisa gas tertentu gitu ya. Ya bisa misalnya ya fluida untuk industri tertentu dan lain sebagainya gitu ya. Nah, untuk bisa sampai ke yang rendah itu ya nah, ini saya mau jelasin yang ini sebenarnya. Kalau misalnya delta T-nya cukup besar ya, maka yang umum dibuat adalah sistem bertingkat. Ya. Jadi nggak langsung tuh. Misalnya mau dinginin fluida yang temperaturnya sampai minus 60 misalnya ya. Nah, itu enggak langsung dari sebut aja 20 ke minus 60, enggak. Tapi dia buat berjenjang gitu ya.
bisa 2 atau 3 gitu ya. Jadi ada tingkat. Nah ini diantaranya pakai sistem cascade, ya. Kaskade, bahasa Indonesia kaskade. Nah heat pump tadi kebalikannya dari sistem refrigerasi ya. Nah ada juga sistem yang bisa di switch ya, kapan dia berfungsi sebagai refrigerator, pendingin, kapan dia berfungsi sebagai heat pump atau pemanas. Nah kita bisa lihat contohnya di sini ya. Ini sistemnya satu aja nih ya, sistemnya satu aja. Nah ini dia kasih informasi di sini, outdoornya ini, indoornya ini ya. Ya, ini outdoor, indoor. Tapi ketika yang kondisi ini kita lihat di sini ya, si refrigeran ya mengalirnya begini nih ya, dari kompresor ya ke sini ya, masuk ke, nah di sini kalau kita lihat kan dia berfungsi sebagai heat pump pemanas ya, nih heating mode. Terus saya mulai dari ini dulu deh yang lebih umum ya buat kita di negara tropis ya, yang berperan sebagai pendingin dulu ya. Kalau yang pH diagram, tes diagram, coba dibayangin lagi ya, dari kompresor ya, ini kan kompresor yang kesini ya, masuk ke kondenser kan, jadi kalornya dilepas di luar ya, ini kalau grafiknya tuh kompresor masuk kondenser ya kan, baru sini masuk ke katup ekspansi turun ya kan. Nah baru di sini dia ngambil kalor nih dari ruangan, ini kan indoornya ya, kalor masuk ke evaporator, masuk lagi ke kompresor dan seterusnya. Nah tapi kalau kemudian di sini ya diubah ya, ada katup di sini ubah tek, sehingga yang nyambung ya, ini nyambungnya dengan yang sini ya, dengan yang kanan ya, dari kompresor ya masuk ke kondenser, kondensernya sekarang yang ini kan. Nah, kondenser itu kan panas, jadi dia melepas kalor ke dalam ruangan ya. Nah, kebalikan ya, dari kondenser katup ekspansi evaporator, evaporatornya adanya di luar nih sekarang ya, karena dia berperan sebagai heating, yang ini sebagai cooling. Nah ini ada nih produk kayak gini, jadi dia tinggal di switch saja, kapan berperan sebagai pendingin, kapan berperan sebagai pemanas. Oke, nah ini yang tadi cascade ya. Nah cascade, nah ada gambarnya di sini. Nah ini dia, jadi dibuat bertingkat. Ya. Kan kalau kita lihat di sini, nah ini refrigerannya bisa beda antara yang sistem di atas dengan yang di bawah. Ya, yang di atas, nih kita lihat misalnya di sini ya. Ini kan, ini TS diagram ya. Ini pakai refrigeran tertentu, baru bisa dinginin sampai sini ya. Tapi kemudian fluida yang sudah dingin di sini ya dipakai lagi di sini. Ya. Turun lagi di sini ya, makin turun. Nah ini tadi yang saya sebut ya, yang sering digunakan untuk fluida yang sering digunakan untuk temperatur yang rendah itu diantaranya CO2 gitu ya. Jadi ada manfaatnya juga gitu ya, yang natural tadi, natural refrigerant. Nah, jadi ini bersingkat. Kalau dia pakai satu sistem aja ya bisa juga, tapi dia perlu kompresor yang kapasitasnya besar ya. Di sini nih kan ya, kapasitasnya besar nih kompresor, kita lihat. Oke, itu cascade ya. Ada lagi yang disebut multi stage ya. Multi stage itu gambarnya kayak gini ya. Kalau tadi nih, kalau kita lihat ya, dia terpisah nih kan. Nih, fluida kerjanya bisa berbeda antara yang atas dengan yang bawah. Tapi kalau multi stage, nah, dia fluidanya satu nih, ya fluidanya satu. Yang ini ya, di loop yang ini
itu di tekanan temperatur yang lebih tinggi, kan. Nah, nanti di sini ya kita lihat nih, ada flash chamber, ada sebagian turun ya ke bawah untuk mendinginkan lah ya ruangan atau apa ya yang temperaturnya perlu lebih rendah. Ya. Sebagian langsung ke sini ya, ini kalau kita lihat gambarnya. Sebagian ke sini. Nah, yang sebagian ke kanan itu yang apa? Yang sebagian ke sini itu yang apa gitu. Kalau kita lihat di grafiknya ini kan clear nih. Yang sebagian turun ini adalah yang fasenya liquid. Karena 7 ini kan liquid. Jadi di titik 6 ini ada liquid, ada uap. Yang liquid langsung diekspansi lagi, yang uap langsung dilariin ke sini, dikompres lagi. Gitu. Nah, kan kita lihat di sini. Nah, yang uap kan langsung ke kanan sini, langsung dikompresi lagi. Gitu. Nah, sedangkan yang liquid sini ya turun, mengambil kalor dari lingkungan, ya kemudian baru dikompres, gabung dengan yang dari sini tadi, gabung, dikompres lagi dan seterusnya. Jadi bedanya itu ya, multistage dengan cascade. Kalau cascade itu tadi bisa 2 fluida yang berbeda, kalau ini fluidanya 1. Oke. Ya, ini juga ada nih modifikasi lainnya ya. Jadi kemarin ya ada yang nanya tuh, siapa tuh? Ya, kulkas ya, kulkas. Nah, ini udah dipakai di satu untuk mendinginkan satu space ya, kemudian dipakai lagi nih, bisa gitu ya. Jadi sistemnya, siklusnya cuma 1, tapi dia digunakan untuk di sini 2 ya, 2 manfaat ya. Jadi kalau kita mulai dari kompresor ya, ini kan kompresor ya, kemudian kondenser ya, masih sama nih kayak umumnya. Tapi pas di sini kita lihat nih ya, di katup ekspansi yang sini ya, kemudian ada sebagian ya kalor yang diambil oleh si refrigeran di sini ya. Dia digunakan untuk kulkas di sini kan gitu. Temperaturnya ya medium lah ya kalau kita lihat di sini. Nah, keluar dari sini ya, ini ceritanya memang kapasitasnya cooling loadnya ya itu tidak terlalu besar nih si refrigeratornya, makanya dia keluar 5 masih di sini. Kalau cooling loadnya besar, 5-nya bisa udah dekat-dekat ke sini kan, udah dekat-dekat kanan. Tapi ini masih sini. Nah, ini kemudian diekspansi lagi, masukin ke katup ekspansi lagi. Nah, yang temperaturnya lebih rendah ini digunakan lagi untuk freezer ya. Jadi ini ada dua media ya di sistem ini. Setelah keluar dari freezer ya udah seperti umumnya. Nah, ini kalau dia mau langsung ya udah katupnya tinggal ditutup aja nih di sini. Sehingga ini langsung ke sini gitu ya. Begitu. Liquefaction gas. Nah, ini ada yang cerita tentang LNG nih ya, liquefaction nih. Gunanya juga begitu. Jadi sistem refrigerasinya digunakan untuk mengubah gas jadi liquid ya. Jadi LNG ya, misalnya LNG, LPG ya, liquid natural gas ya. Itu kan awalnya kan dari gas ya kan, dari gas, tapi supaya lebih CNG, kalau CNG agak beda jadi kompres ya. Nah, dia kalau CNG itu masih gas, kalau ini kan LNG dia
juga LPG ya, itu udah dirubah jadi liquid, awalnya gas ya, awalnya gas. Nah gas, nah kalau kita lihat di kubah saturasi ya, gas itu di kanan ya, sedangkan liquid ada di sebelah kiri, ya kan. Nah supaya bisa berubah jadi liquid, ya kan. Caranya adalah dengan menurunkan temperaturnya. Ini kalau kita ini lihat, nah ini misalnya jangan yang ini, bolehlah. Ini kita lihat yang ininya aja nih ya, dari 2 ke 3 nih ya. Ini kan gas ya, kita mau ubah dia jadi liquid nih, liquid di 3 atau sebelah kirinya lagi kan. Nah caranya adalah dengan temperaturnya diturunkan ya. Kalau lewat heat exchanger ya tadi bisa kita asumsikan tekanannya konstan ya. Jadi 2, 3 ya. Intinya adalah didinginkan. Jadi gasnya didinginkan sampai kemudian dia berubah jadi liquid ya. Liquefaction ya. Nah, bisa ini juga berjenjang ya. Karena nah ini kalau kita lihat kan sampai minus sekian ya. Minus. Sangat rendah gitu ya. Gitu ya. Nah, ini ada yang lainnya. Intinya hampir sama lah ya. Ada yang digunakan sebagai apa, pembangkit juga ada. Oke, ya ini jangan terlalu sinilah ya. Nah, satu lagi deh ini ya, sistem absorpsi ya. Sistem absorpsi. Kalau yang di atas tadi kita cerita sistemnya itu namanya sistem kompresi ya, karena memakai kompresor ya, ada fluida kerja yang dikompres. Sistem lainnya yang juga digunakan ya, walaupun lebih banyak yang kompresi ya. Tapi absorpsi ini lebih ramah lingkungan sebenarnya. Jadi dia memanfaatkan kalor, bisa kalor limbah kalor ya, atau ya bisa juga kalornya itu dari listrik ya. Kalornya dari listrik juga bisa. Tapi kalau dari listrik kan ya sama aja gitu. Nah, sebenarnya tantangannya adalah menggunakan sistem absorpsi, tapi kalornya itu dari limbah kalor. Limbah kalor macam-macam ya. Atau dari matahari ya, bisa juga. Nah, sistemnya salah satunya ini. Ya, kalau kita lihat di sini ya, ini menggunakan matahari ya. Matahari ada ya, kalau ini ada dua siklus nih sebenarnya ya, 2 siklus. Kalau kita lihat nih, siklus yang sebelah kiri ya itu amonia ya, ini NH3. Ini kebetulan yang dipakai NH3 sama H2O ya. Jadi di sini dikasih kalor, terpisah ya, terpisahlah antara amonia dengan H2O ya. Sini nih ya, yang amonia dibawa ke sini ya. Ya, di sini. Nah, disinilah si amoniak ini berperan sebagai refrigeran di sini ya. Jadi seolah-olah ini ya, yang bagian ini itu adalah kompresornya. Tapi kalau tadi kita bahas yang sistem kompresi, kompresor itu membutuhkan power ya dari luar, ya energi dari luar ya. Nah, kalau di sini dia bisa memanfaatkan energi matahari gratis nih ya, kalau emang dia pakai matahari ya, atau pakai panas yang lainnya gitu ya, yang gratis-gratis gitu ya. Nah, ini terpisah yang amonia karena dia di sini ya, di sini fasenya ya, karena menerima kalor, fasenya jadi uap ya, sedangkan ini kan H2O ya. H2O-nya ini air ya, jadi memisahkan antara water dengan amonia nih fungsinya nih di sini ya. Yang amonia
gas, uap ya, kemudian dia melepas kalor ke lingkungan, ya, berubah jadi liquid, diekspansi, ya. Ini sama nih dengan yang siklus kompresi ya tadi ya, yang sebelah sininya ya. Kemudian di sini temperaturnya udah rendah, ya, ngambil kalor dari ruangan, ya. Ke sini campur lagi dengan H2O. H2O-nya dari mana? Nah, dari sini tadi. Nih H2O-nya sini dia turun ke bawah. Di sini dia mengikat lagi, ya, mengikat lagi amoniak, ya, si airnya ya, mengikat lagi si amoniak gitu ya. Nah, mengikat. Nah, di sini ada perangkat cooling tower ya, supaya kalor ini kan di sini kan dia membawa kalor ya, si amoniaknya ya, membawa kalor, sebagian itu nanti berubah jadi uap ya, cuma dimasukin ke sini ya, berubah jadi liquid nih ya, berubah jadi liquid. Nah, berubah jadi liquid, nah kita lihat di sini pun sebenarnya masih membutuhkan work dari luar, tapi tidak sebesar kompresor. Seingat saya dulu waktu bahasan termo ya, tapi saya lupa waktu kalian apakah saya ngasih tugas itu apa enggak ya. Itu kalau kita membandingkan kerja pompa dengan kerja kompresor ya, untuk mendapatkan beda tekanan yang sama ya, ini beda tekanannya sama gitu ya. Yang satu liquid ya, pakai pompa, yang satu uap ya, pakai kompresor kan gitu ya. Tapi kita mau dapetin delta P yang sama. Nah, daya yang dibutuhkan untuk yang fase liquid dengan menggunakan pompa ya, itu lebih kecil. Nah, ini gambarnya. Gambarnya ada nggak di sini? Di atas tadi ada yang pH ya, saya kasih lihat yang pH aja deh. Jauh di atas ya, tadi yang pH mana? Ini hari ini kita bahas ini dulu aja ya, siklus sistem refrigerasi. Jangan yang pH yang saya gambar. Mana tadi pH di atas? Nah, ini dia nih. Nih, coba kita lihat pH nih ya. Nih. Ini kompresor. Ya, kompresor. Sebentar saya hidupin nih. Kompresor. Nah, ini kalau dia ini saya tarik. Ini kan kalau tekanannya sama, ini kan di sini ya. Ini tekanan sama. Ya. Ini kalau dia garis tekanan sama, ini kan begini. Kurang miring, maaf. Kurang miring. Kalau dia tekanannya konstan ya, dia kan kira-kira garisnya begini ya. Nah, sekarang ini dari sini ya, saya mau menaikkan ya, ini kan dari titik 1 ke titik 2 nih, naikin tekanannya. Nah, sekarang ini saya mau naikin dengan delta P yang sama nih ya, dengan delta P yang sama ya. Tapi dia di fase liquid nih ya, dari sini ke sini ya. Nah, ini kan kita bisa lihat nih, ini misalnya 45 dari 5 ke 6. Ini udah nggak nyambung ya, maksudnya ini nggak ada hubungannya dengan siklus yang sebelah kanan ya. Saya cuma mau nunjukin ke kalian 5 ke 6 dengan 1 ke 2 ya. Oh, maaf. Ini di pH, di TS. Justru yang benar yang TS tadi, maaf. Saya salah. Ini yang TS. Nah, ini dia. Ini yang di TS nih ya. Nih kita lihat di sini nih. Nih, dari sini ke sini nih ya. Nih sebut aja 5 ke 6. Ya, karena yang mau kita lihat delta P-nya ya.
1 ke 2 ya, ini kan kompresor ya. Delta P-nya sama, delta P-nya 1 ke 2. 5 ke 6 kan delta P-nya sama nih dengan 1 ke 2 ya. Ini kan 2 ke 3 ya. Ini kan tekanannya konstan ya. 1 ke 5 ini juga tekanannya konstan ya. Nah, jadi delta P-nya sama, tapi kita lihat nih ya. Apa ya, nanti coba dilihat tentu delta entalpinya ya. Nah, delta entalpinya kalau kita lihat di tabel properti maupun di diagram yang detail ya. Delta entalpi 65 itu lebih kecil daripada 12 ini. Ya, 56 dengan 12 lebih kecilan yang 56. Jadi power yang dibutuhkan dengan menggunakan pompa itu lebih kecil. Oke. Nah, saya balik lagi ke bawah. Mana tuh tadi? Mana absorpsi? Lewat ya. Nih masih nyimak nggak nih? Toto udah menghilang nih orang-orangnya. Masih ya? Masih Pak. Masih Pak. Masih Aman, berusaha. aman. Ya. Jadi ini absorpsi. Ini contoh yang menggunakan amoniak dan water. Ya, jadi pas di sini dia gabung lagi ya dalam fase liquid ya. Jadi fungsinya si H2O itu cuma untuk mengikat si amoniak yang cair ya, yang cair. Jadi mengikat di sini dia apa dengan apa melepas kalor dulu, tapi si amoniaknya ya melepas kalor. Nah, berubah cair apa campur dengan water si amoniaknya, kemudian dipompa. Nah, ini ada apa ditambahin regenerator. Ya, ini enggak pakai ini juga bisa sebenarnya. Ya, intinya di sini dipompa terus ya dipercepat di sini sebenarnya dengan regenerator ya, supaya dia ke sini udah bawa kalor ya, supaya keperluan kalor di sini enggak terlalu besar ya. Jadi sini ceritanya kan masih liquid ya, namanya dipompa ya. Nah, karena menerima kalor di sini ya terlepas lagi nih si amoniaknya jadi uap gitu dan seterusnya, si waternya turun ya, ketemu lagi di sini. Nah, ini juga cukup populer dipakai gitu ya. Nah, selain amoniak yang sering digunakan itu lithium bromida misalnya. Di sini disebut nggak ya? Mana nih? Absorpsi. Di atas kali. Oh ya udah nggak ada. Ini cuma amoniak aja ya. Ada lagi selain amoniak ya. Lithium bromida, terus apalagi yang bromida juga tuh ada selain lithium ya. Ya, ini apa kalau misalnya diterapkan di sistem-sistem lain ya yang apa memanfaatkan kalor limbah kalor itu banyak juga ya. Seperti misalnya di kendaraan gitu ya. Udah ada juga yang ngembangin ya. Walaupun dia perlu disupport juga dengan sistem kompresi, biasanya dia hybrid ya, dua. Jadi dia memanfaatkan panas buang dari knalpot tuh, kan knalpot kan lumayan tuh kan kalornya ya. Nah, itu dimanfaatkan tuh di sini nih, jadi sumber kalornya. Nah, sehingga dia mendapatkan ini kan apa space yang bisa didinginkan. Tapi untuk membackup ya namanya kendaraan gitu ya kan,
naik turun kan si knalpotnya. Itu di backup oleh sistem kompresi juga. Jadi sistem kompresi ini biasanya digunakan untuk yang apa mobil-mobil yang pakai atau cool box ya, yang diangkut oleh mobil gitu ya. Nah itu beberapa ada yang mengaplikasikan itu. Jadi dia bisa lebih hemat energi ya. Oke, ini supaya kalian ini juga. Di kapal pun juga begitu. Kapal kan limbah kalornya tuh banyak kapal ya. Limbah kalornya banyak. Nah, kalau bisa memanfaatkan limbah kalor itu kan penghematannya sangat besar gitu ya. Baik. Nah, ini yang lain yang bisa digunakan ya. Cuma ya ini udah agak jauh ya, termoelektrik ya sudah. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini sistem refrigerasi? Besok insya Allah baru saya jahit antara refrigerasi dengan yang tata udaranya. Silakan kalau ada yang mau nanya. Maaf Pak, mau bertanya Pak. Ya, Satria Bagas. Kalau di kapal itu kan cooling sistemnya pakai air ya Pak, yang dialirin fresh water ya Pak. Nah itu kan bukan gas ya Pak. Apakah itu disebutnya absorber atau refrigeran ya Pak, si airnya itu Pak? Kalau di ini untuk sistem pendingin di kapal apa dinginin apanya kapal nih? Dinginin mesin Pak, kan pakai fresh water tuh Pak. Nah itu lain lagi tuh ceritanya. Itu bukan refrigerasi ya. Ini kamu bertanya tentang ini sebenarnya mata kuliah permesinan kapal nih dulu ya. Jadi ya udah nggak apa-apa. Ya di situ nih kalau saya nyambungin lah ya dengan topik ini deh ya. Engine misalnya ya, engine ini ya di kisaran 100 untuk apa ininya ya idealnya itu di jaga di temperatur 100-110 gitu ya. Tapi namanya pembakaran itu kan temperaturnya bisa tinggi ya. Nah, makanya supaya dia terjaga temperaturnya didinginkanlah ya, didingininnya itu yang lebih aman ya tadi betul pakai ya boleh pakai fresh water atau bisa juga dia pakai coolant ya pakai coolant yang kalau yang engine-nya mobil itu kan pakai coolant khusus ya supaya dia nggak menguap jadi titik didihnya itu lebih tinggi ya nggak mudah menguap. Kalau pakai air biasa kan 100 derajat ini yang mau kita dinginin 100 pakai air yang titik didihnya di di tekanan atmosfer 100 juga ya menguap lah. Kalau udah menguap repot ngejaganya gitu ya. Nah, kalau tetap liquid itu lebih mudah. Kalau dia udah berubah uap biasanya yaitu kemungkinan bocor-bocornya ya namanya uap gitu ya, susah kita ngejaganya. Nah, kalau yang bicara tadi, nah heat dari si engine ini bisa kita manfaatkan gitu ya, bisa kita ambil ya melalui fluida tertentu ya, boleh coolant, boleh water ya. Nah, kemudian heat yang di bawah ini kan tinggi nih kalornya ya, yang dibawa oleh si coolant atau water ya. Yang ini kemudian bisa dipakai nih untuk sistem absorpsi. Yang mana tadi? Ini. Jadi kalau ini kan pakai matahari ya. Ya, kalau misalnya sistemnya kayak tadi, di sini berupa heat exchanger aja nih. Yang satu ngalir coolant yang bawa kalor tinggi, satunya lagi ngalir NH3 plus H2O ya, yang temperaturnya lebih rendah. Ya, ini kan lumayan misalnya sebut aja 100 derajat. Ya, tapi biasanya jangan sampai 100 sih kalau untuk sistem ini ya. Kalau sampai 100 H2O-nya ikut nguap nanti ya.
di bawah 100 lah, sebut aja 90 atau berapa. Saya lupa amoniak nih titik didihnya berapa ya, nanti dicek lah. Tapi ini tentu tekanannya juga biasanya bukan tekanan atmosfer nih ya, tapi dari sini yang perlu kita ya dari sini sebenarnya kita dapat ini juga, udah dapat petunjuk nih, dapat clue bahwa titik didihnya si amoniak itu lebih rendah daripada H2O. Jadi syaratnya kalau kita mau menggunakan fluida untuk sistem absorpsi ini, pilih ya kalau dia temannya H2O ya, karena bisa juga nih temannya itu bukan H2O ya, apa dengan selain H2O itu bisa juga. Tapi syaratnya titik didihnya beda, ya, sehingga yang satu itu menguap, yang satunya ini masih liquid gitu ya. Nah, jadi dia tukeran kalor di sini, ya udah nanti yang amoniak ke sini, H2O-nya lewat sini. Gitu. Jadi kalornya dimanfaatkan di sini. Bisa juga begitu. Itu pernah juga saya minta dijadikan kasus ya di mata kuliah ini juga gitu. Cuma waktu itu waktunya masih agak panjang ya. Saya nggak tahu nih sekarang masih sempat ya. Oke, jadi itu penjelasannya Satria Bagas. Masih Pak. Ya. Ada lagi? Pak, mau nanya Pak. Ya, nama? Zakirido Pak. Oh, Zakirido, ya. Tadi kan ya, kalau yang di aktual itu kan ada pressure drop ya Pak. Ya. Nah itu gimana sih Pak pressure dropnya, kayak terjadinya karena apa gitu? Oke, pressure drop itu ya namanya drop pressure ya, turun, tekanannya turun. Saya kasih ilustrasi gini aja deh. Misalnya kamu mau mengalirkan air ya, ini dari keran ya, dari keran, terus ngalirin air kemana pakai selang ya, pakai selang. Pernah nggak dicek gitu ya, kalau kerannya nggak dipakein selang, dibuka tuh kan kencang tuh ya, tapi pas kamu pakein selang apalagi selangnya panjang tuh, ngeliuk-ngeliuk kemana, itu di ujung selang yang mau kamu gunakan buat ya nyiram atau apa gitu ya, itu tekanannya itu nggak sebesar lagi ketika dia keluar langsung dari keran, ya kan? Kasusnya kan begitu. Nah, kenapa? Kan dari situ kita udah punya ini nih, ya udah nangkep, oh tekanannya jadi beda nih, yang keluar langsung dari keran sama ketika kerannya itu dikasih selang, selangnya panjang, belok-belok sana, di ujungnya si selang itu tekanannya udah turun, udah beda. Kenapa bisa ada penurunan tekanan? Nah, baru nih kenapa muncul pressure drop. Ya dari situ kita bisa nih ngambil pelajaran dari kasus itu tadi ya. Yang pertama adalah rugi karena gesekan antara si fluida ya dengan dinding-dinding ya kalau selang ya dinding selang. Kalau misalnya heat exchanger ya ini pipa-pipa ya, dengan pipa-pipa ini itu pasti ada rugi-rugi. Ya, rugi friksi namanya ya. Friction pressure drop ya. Satu itu. Kemudian apalagi kalau selang tadi belok ya, makin banyak belokannya itu ruginya makin gede lagi. Ya, sama kalau kasus ini, kalau ini ada belokan, ada katup, ya belokan nabrak, ada katup, ada tabrak-tabrak lagi. Apalagi kalau dia di evaporator nih, kita lihat jarang evaporator yang bentuknya lurus aja gitu ya, umumnya kayak gini nih. Ada lagi yang kalau plat heat exchanger ya, dia lewatin celah-celah kecil. Nah, jadi rugi karena friksi dengan ini ya, juga rugi karena elbow ya, ya atau sudut belokan aliran fluidanya. Begitu, Saki ya.
Oh, berarti sama kayak di sistem perpipaan biasa ya, kalau udara juga ya? Oh iya, sama ya. Gas, liquid ya sama begitu. Pasti ada pressure dropnya. Walaupun ya kalau di fase gas itu pasti lebih kecil ya rugi friksinya gitu ya, dibanding liquid. Karena dia shear stressnya kan dia lebih kecil kan. Iya. Oke. Jadi, Pak. Ya. Ada lagi? Nah, cukup. Nah, sekarang tugas supaya saat menggabungkan refrigerasi dengan tata udaranya lebih mudah ya nyambung. Coba sekarang kalian cek, boleh AC, boleh kulkas ya di rumah kalian gitu. Ya kalau lagi di tempat kos nggak ada kulkasnya ya ke kulkas warung depan boleh ya, itu ada kulkas. Ya. Coba dicek di situ. Pertama ya dia biasanya di kompresornya ya, kompresornya. Yang paling gampang tuh ngeceknya di kompresornya. Kompresornya itu apa dayanya berapa? Ya, dayanya berapa? Nanti dari daya itu ya bisa juga sebenarnya kalau di situ dia ngasih informasi apa namanya P in P out-nya ya, pressure in pressure out-nya berapa, kalau ada lebih bagus, tapi kalau nggak ada minimal yaitu dia powernya berapa. Ini saya kasih lihat yang simpel dulu nih ya. Oh atau yang gambar kulkas kemarin, gambar kulkas, boleh kulkas boleh AC ya, apa aja lah. Nah ini dia ya, jadi kalian lihat nih di belakang ya, biasanya di belakang kompresornya, atau kalau AC AC agak susah, kalian bongkar-bongkar dulu untuk melihat speknya ya. Jadi oh kalau AC biasanya di condensing unitnya ya, yang di bagian luar tuh ada tuh speknya tertulis ya. Nah di situ kalian lihat speknya ya, powernya berapa ya, power untuk si kompresor ya biasanya ya. Kemudian ya kalau ada P in P out-nya tadi lebih bagus. Artinya kalau ada P in P out-nya ya, kalian udah bisa menggambar ini nih, yang ini ya, titik 1 titik 2-nya nih udah dapet nih ya. Terus dilihat di situ refrigerannya apa, fluida kerjanya apa ya. Apakah dia pakai ya tadi yang saya bilang ya, yang sekarang yang baru-baru tuh banyak pakai R32 misalnya, atau yang ya kisaran 2-3 tahun lalu, 5 tahun lalu lah ya, itu banyak yang pakai R410A gitu ya. Nah, jadi spek kompresornya ya sama refrigerannya tadi ya, kalian cari tahu tuh ya, kalian cari tahu. Nah terus baru kalian gambar nih di pH diagram ya, gambar di pH diagram. Oh dia misalnya ya kompresornya satu apa namanya 1 PK. 1 PK kan kalau dikonversi ini ya 745 watt ya, watt. Nah, kemudian tapi kan itu kan kalian baru dapat wattnya ya, dapat watt. Nah kemudian untuk bisa digambar di sini harus tahu flow rate kan, nih H kan ini ya H, harus tahu flow rate supaya jadi kilojoule per kilogram kan, supaya dapat nih delta H-nya berapa. Nah itu coba
kalian googling aja dapat lah ya nih, supaya kalian ini ya. Googling aja flow rate refrigeran untuk untuk apa misalnya sistem refrigerasi, untuk refrigerator ya, untuk AC dan lain sebagainya lah, dicoba-coba lah gitu ya. Intinya flow rate di sistem di siklus refrigerasi ya, untuk pendingin ya. Ya walaupun sebenarnya tiap sistem itu beda-beda gitu ya, tapi nggak apa-apa nih, kalian searching aja gitu ya. Bedanya pun sebenarnya nggak jauh, karena itu bisa flow rate itu mempengaruhi juga performance sebenarnya ya, mempengaruhi performance. Nah, jadi cari flow rate-nya. Nah, udah dapat baru nih kalian bisa gambar nih titik 1 dan titik 2. Nah, lagi-lagi titik 1 dan titik 2 saya nggak mengharuskan mulainya dari mana, ujung berakhirnya sampai mana gitu ya. Tapi dari penjelasan yang saya sampaikan kemarin gitu ya, kalian udah bisa membuat apa ya, perkiraan lah paling enggak ya. Kayak misalnya kemarin saya jelasin proses di kondenser di sini ya, 2 ke 3. Kalau dia mendinginkan si refrigerannya pakai media udara ya, maka ya dia sangat tergantung dengan temperatur si udara kan ya. Misalnya temperatur udaranya 25 sebut aja gitu ya, 25. Nggak mungkin kan refrigerannya kemudian temperaturnya jadi 20 gitu ya. Lah kok dia didinginin jadi lebih rendah dari media yang dinginin, nggak mungkin. Jadi yang kayak gitu-gitu ya bisa menjadi petunjuk untuk kalian menentukan titik 2-nya di mana, titik 1-nya. Bisa aja kalian mungkin mulainya, oh saya mulai dari titik 2 dulu deh kalau gitu. Tarik temperaturnya ya, boleh di pH atau di TS. Kalau di TS kan berarti mana TS tadi. Nah, ini kalau TS diagram ya. Nah, mana hapusan. Nah, kalau TS kan kalian bisa nih, oh kalau gitu saya mau temperatur 2-nya sekian gitu ya. Nah, berarti kan di kisaran ya, ini kalau temperatur ini ya, ini kalian tarik nih dari kiri. Di kisaran garis ini nih itu ya. Temperatur. Maaf. Ini temperatur awalnya, temperatur akhirnya nih di sini ya. Misalnya tadi 25. Oh, kalau gitu dia keluar ya sebut aja 28, atau ya paling bagus kan 25 juga gitu ya. Nggak mungkin lebih rendah dari 25. Nah, berarti ini dapat. Nah, terus tekanannya ya udah, kalau di sini kan ya, mau asumsi tekanan konstan ya tinggal ditarik nih konstan. Nah, garis ini udah dapat nih kalian ya. Nah, kalau mau mulai dari titik 2. Kemudian powernya tadi, power kompresor kan udah tahu dengan informasi flow rate ya. Kemudian kalian bisa dapat nih ujungnya di mana, misalnya mau ngepasin, oh saya mau keluar masuk ke kompresor pas di saturasi liquid ya, tinggal dipas-pasin aja dulu ya. Ini buat belajar ya, tinggal dipas-pasin sehingga 1 ke 2 dayanya ya tadi 1 PK ya, 1 horsepower, 1 ke 2 gitu ya. Nih daya yang dibutuhkan. Nah, jadi dapat nih titik 1-nya sini, titik 2-nya. Nah, udah dapat sini ya udah tinggal diteruskan, atau gambar di pH diagram tadi juga gitu kan. Saya mau tadi temperaturnya ya. Kalau temperatur kan garis temperatur di pH tuh yang begini nih, lengkung begini nih. Lengkung. Nih, saya gambar deh ya. Nanti tinggal dicek aja di grafik yang lebih bagus. Nah, mana sih? Nah, kalau di ini
Ya, garis temperatur tuh begini. Nah, ini kira-kira begini ya. Ini garis temperatur konstan. Ya. Dan di sini kan gini, nah baru dia begini. Nah, yang di sininya agak lebih tegak nih. Nah, gitu. Ya, nanti dilihat di grafik yang lebih benar. Nah, grafiknya dari mana? Banyak di Google. Kalian cari. Misalnya dapat, oh ini sistem yang saya observasi refrigerannya R32 tadi ya. Kalian cari aja di Google. pH diagram atau TS diagram untuk R32. Wah, itu banyak tuh. Kalau dia 410A juga pH diagram R410A. Wah, keluar banyak. Nah, dari situ aja. Itu yang kalian pakai untuk gambar. Oke, ada yang mau ditanyakan? PR-nya itu ya, nanti saya buat linknya di Mas. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Cukup? Izin bertanya Pak sebelumnya buat tugasnya Pak. Ya. Jadi kan kita udah dapat nilai kerjanya nih Pak. Terus untuk dari kerja itu sendiri Pak, buat dapat si entalpi di titik 1 sama titik 2-nya itu gimana ya Pak analisisnya? Atau pendekatan aja atau gimana? Nah, tadi kan kalian cari, googling lagi, flow rate refrigeran untuk sistem refrigerasi. Itu bisa begitu. Atau ya sebenarnya kalau mau kirologi lagi ya nih, misalnya di sini ya. Tadi kan asumsi dulu nih, asumsi temperatur di sini nih ya. Saya asumsi temperatur di sini ini berapa sini? Ini contoh soal ini nih misalnya, coba. Mana nih soalnya? Ini ya. Dia kasih nggak temperaturnya? Enggak ya. Nggak ada informasi temperatur ya sini ya, tekanan. Oke, ya nggak apa-apa, nggak ada nih temperatur. Oke, misalnya temperatur tadi ya. Temperaturnya sebut aja 25 misalnya. Ini misal lagi ya, saya nggak mengharuskan segitu. Ya, 25 tekanannya sekian. Nah, ini tapi kalian udah make diagram yang sesuai dengan yang ada di spek. Nah, itunya ya. Nah, tolong foto speknya dicantumkan di tugas kalian ya. Supaya saya yakin kalian juga ngelihat dari spek yang ada di barang itu ya. 25 misalnya di sini 25 tekanannya dapat, tekanan konstan. Nah, dapat garis ini nih. Nah, terus kalian misalnya saya mau dia satu horsepower tadi ya. Nah, ini kalau di TS diagram ada nih garis-garis entalpi nih. Seperti layaknya ini. Nih, kalau misalnya gambar di sini tadi temperaturnya kan yang dapat ya. Nah, dapat temperatur berapa ya. Ya, ini kisaran baru dapat ini ya garis-garis temperatur ya. Garis temperatur. Kemudian saya mau dia 1 horsepower tadi kan ya, power di kompresornya 1 horsepower. Nah, tapi saya mau dia ngepas kena ini nih ya, kena apa nih namanya, saturasi uap, saturasi vapor ya, saturation vapor. Nah, kalian bisa cari nih ya, walaupun kalau di grafik coba diplototin tuh
antara dua, ya dua ini kan tadi garis temperaturnya udah saya hapus lagi. Nah, tadi garis temperaturnya itu kan miring begini nih. Kalau di saturasi begini nih. Ya, sini baru begini. Nah, ini kan garis temperatur begini. Kalian baru dapat kan garis yang ini nih. Nah, belum tahu nih ada di titik 2-nya yang mana nih. Nah, tapi di sini ya ada entalpi nih, ada entalpi ya. Tapi syaratnya kan itu tadi ya. Kalian cari flow rate-nya berapa. Ya, flow rate si sistem yang kalian ini. Nah, ada beberapa yang ngasih sebenarnya di speknya itu flow rate refrigeran berapa gitu ya. Tapi kalau enggak, kalian cari aja di googling lah ya, flow rate AC, flow rate refrigeran pada kulkas atau refrigerator gitu. Nah, itu ada. Nah, kan dapat nih, berarti delta H-nya nanti. Nah, mau kena sini ya udah dipasin aja delta H-nya nih. Delta H kan tinggal ini. Tarik ke bawah nih, 1 dikurang 2 atau 2 dikurang 1, dapat delta H. Ya bisa jadi dia kalau kalian mau gambar pas kena saturasi uap, ya dipasin nih delta H-nya. Kalau nggak mau pas ini, bisa jadi dia agak geser kan. Titik 2-nya agak geser ke kanan, sehingga titik 1-nya agak geser ke kanan juga. Ya boleh juga, nggak dilarang. Gitu. Ya, jadi cari setelah dapat refrigerannya, cari grafiknya, ya grafik yang sesuai dengan refrigeran itu. Kemudian cari informasi flow rate supaya dapat bisa mengubah power ya menjadi delta H, delta entalpi untuk kompresor. Oke, ada lagi? Rudi, jelas nggak? Sudah jelas, Pak. Sudah Oke, jelas. ya. Cukup ya, udah mau maghrib nih, udah gelap. Baik, makasih. Besok ya, ketemu lagi insya Allah ya. Jadi kita lanjut ngejahit refrigerasi dengan tata udara. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, saya tutup.